Beberapa hari lagi enak banget tidak kita ini buka puasa es cendol buset sahur bangunin sahur jangan mari sedang gitu nyari pahala iya cuma tidak bisa pernah bang sahur bangun ya bangun lu ngeliat cewek cakep ya lah pas gue tegur bencong jalanan buset masih ngantuk bahas apa seru banget kan bangunannya bulan puasa kapan sih? Beberapa hari lagi. Oh, beli petasan Pak ya, seru ya? Boleh. Malam-malam kita petasan sama orang. Iya. Jangan. Buset. Jangan sudah kita. Kita doang sama RT tuh. Berobat petasan. Ayo deh beli petasan yuk. Ayo. Belum ada yang buka jam segini. Ada udah gue cari. Ntar malam aja ini aja masih sore. Ada, udah kita cari yuk. Udah di rumah Mang Gino kayaknya ada. Petasan apa nih kita? Petasan kali bom yang ada wanginya itu loh, biar bisa bikin orang itu kentut. Nah iya bukan kentut. Kentut pisang goreng. Kentut iya. Apa aja? Bukan kentut orang. Kentut taruh orang kalau. Mau pada kemana? Mau petasan ikut gua. Ayo kita. Po siapa namanya? Laila, Ustad. Po Lala ya? Iya Po Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menghadapi puasa. Biasanya kalau puasa itu ya nggak ada yang namanya petasan, hurrah seremonial, duar, tahu tangan berdarah. Ya, dengerin ini yang pria sama wanita juga. Ada sih yang namanya cuma kembang api ya, nggak sampai meledak gitu kok, sama aja ya. Jangan main petasan. Nah itu yang pertama. Karena apa? Karena membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Itu yang kedua, perbanyak beribadah puasa itu. Ada yang kalau ayah sendiri sih melaksanakan namanya khataman Quran, ada juga ijab juga. Ya bukan hanya hadiah yang ingin mereka dapatkan, tapi mungkin ridho Allah juga, pahalanya juga ya. Yang tekniknya gitu. Hari pertama Al-Baqarah full, kedua Al-Imran full, ketiga seterusnya dan seterusnya sampai bab terakhir, juz terakhir pas malam takbiran. Insyaallah ya, kalau kalian bisa melaksanakan bagus ya kan. Ada lagi tarawih, sholat yang tinggal. Kalau misalnya setiap hari biasa itu kan pahalanya segitu. Nah kalau bulan puasa berlipat ganda. Orang-orang soleh biasanya tuh senang sekali menyambut bulan puasa. Bahkan ada yang malah pengen berharap datang lagi bulan puasanya sampai tahun depan. Mereka sampai puasa lagi ke tahun depan ya. Dan ini pengajian kita akan tutup minggu-minggu ke depan. Jadi setelah Idul Fitri baru kita mulai pengajian lagi. Syukur-syukur masih bisa di sini. Tapi kalau masih bisa di sini, kita akan pindah ke Madinah. Mungkin kalian pernah ke sana kan kemarin. Nah, itu mudah-mudahan masih tetap di sini Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita tetap di sini. Ya. Sekarang kita lanjut tafsir Al-Asr. Ada pertanyaan nggak? Bulan puasa. Ada pertanyaan soal bulan puasa nggak?
Biasanya kalau kalian curhat sama ibu atau bokap kalian kan, aku hatam Quran apa nih dia nih, dipancing. Mungkin aja ayah kalian bijaksana. Oke deh, Versace. Oke deh, baju apa yang terbaru. Coba share begitu, kasih tahu mereka. Kita mulai ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Semuanya. Irrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, wal asri artinya demi masa. Artinya masa. Surat ini turun di Mekah, ada 3 ayat. Ini termasuk surat-surat Makkiyah, surat pendek. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, waktu. Masih kecil, udah besar, dewasa, tua. Ya. Perhatikan ini ya, demi waktu. Hanya Allah yang boleh bersumpah demi waktu. Kita nggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah. Kalau Allah demi waktu bisa, demi apa namanya, malam ya, demi pagi yang semoga naik, demi matahari, ya Allah bebas, karena Dia menciptakan seluruh alam semesta. Nah, kita ini nggak boleh bersumpah demi apa aja. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah. Ketika kalian bayi, kemudian kalian dewasa, sekolah, menuntut ilmu, belajar, nanti besar hingga tua seperti ayah. Ya. Innal insana lafi khusri. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Manusia ini tujuan buat manusia kita. Ciptanya Allah berapa? Manusia, jin, malaikat, tumbuhan, binatang. Nah, ini ayat ini ditujukan untuk kita, manusia. Berada dalam kerugian. Rugi. Artinya kalau dilanjutin ke ayat berikutnya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
hak itu benar. Sebenarnya hak itu masuknya kebenaran. Ya. Dan di sini dilakukan kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang nggak beriman rugi. Perhatikan kata-katanya ya kan. Sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Orang-orang yang mempunyai kepercayaan terhadap Allah, melaksanakan perintah Allah. Nah, itu kan orang-orang yang untung dong. Lawan kata dari rugi berarti untung. Selamat. Menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu apa? Ada dalam Al-Quran. Wa inna ainul yakin. Wa inna ainul yakin. Ya kan? Percaya pada kebenaran. Nah, Allah udah menyampaikan kebenaran itu dalam Al-Quran semua. Seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya kan. Ketika ada yang namanya mengerjakan amal soleh, ada yang namanya sholat, ada yang namanya menolong anak yatim, orang miskin, sampai ada yang namanya jangan riba, jangan menghardik. Nah, Allah menyatakan itu kebenaran itu dalam Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Nah, dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu artinya kalau misalnya di Al-Quran, mungkin kalian belum pernah belum sampai kali ya membaca Al-Quran itu ayat per ayat atau artinya langsung ya. Nah, saya sampaikan di sini bahwa di Al-Quran itu kita harus kayak mata uang itu kan emas, perak, terus apalagi banyak perintah-perintah di Al-Quran bahwa Allah mempunyai otoritas tertinggi. Tahu otoritas? Allah Al-Hakim yang menguasai kewenangan tertinggi, Al-Malik. Jadi kalau Allah yang mempunyai kewenangan tertinggi, misalnya Allah nyuruhnya sholat, ya sholat. Ya kalau misalnya orang dulu jangan sholat, ya jangan ikuti. Jadi kalian tuh percaya bahwa Allah itu Al-Malik yang memiliki otoritas kekuasaan tertinggi atas kalian. Nah, yang masuk yang kebenaran itu al-haq, ya kan? Wa tawassaw bil haq. Itu ada di dalam Al-Qur'an itu. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang hak. Itu. Jadi kalian ciptaan Allah. Allah dalam Al-Qur'an sebagai Al-Malik, kekuasaan tertinggi. Jadi ini contoh misalnya ya. Di dalam Al-Quran kan Allah melarang riba. Contoh nyata sekarang, tahu riba? Nah, ya kita jangan ikutin riba. Contoh lagi di dalam Al-Quran Allah menyuruh untuk menutup pakaian pada wanita. Ya ikutin, karena itulah kebenaran. Wa tawassaw bil haq. Ya jangan sekalipun kalian nolak. Kenapa? Kalau kalian nolak, maka kalian tuh menolak kebenaran. Paham nggak maksudnya di sini? Wa tawassaw bil haq, menyampaikan kebenaran. Contoh lagi, di dalam Al-Quran Allah menciptakan wanita dan pria. Nggak ada ngondek, bencong apa-apa. Nggak ada, hanya pria dan wanita, seperti siang dan malam. Nah kalau Allah udah bilang begitu, ya udah jadi pria atau jadi wanita. Nggak ada ya setengah.
Maksud setengah tahu? Tahu maksud setengah? Cewek kagak, cowok kagak. Jangan ya ikutin apa yang di dalam Al-Quran. Jadi maksudnya itu ya, menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kalian ikutin gitu. Kalian yakin bahwa Allah itu yang memiliki kekuasaan tertinggi, bukan siapapun, bukan pemerintah, bukan PBB, bukan IMF, tapi Allah semata. Oke? Paham ya? Watawassaw bis sabr, dan sabar. Kalau kita udah percaya pada kebenaran di dalam Al-Quran, maka kita harus sabar jalaninnya. Contoh, ketika kita harus menuntut ilmu, ya kalau udah waktunya menuntut ilmu, ya sabar, ikutin aja menuntut ilmunya. Harus sabar. Kalau di Al-Quran suruh jadi pria dan wanita, ya sabar, jadi pria jadi sabar, jadi wanita sabar. Dan Nabi bilang apa nanti di akhir zaman, kalau orang yang memegang teguh agama Allah seperti memegang bara api, ya kan, artinya panas, dan kita harus sabar gitu loh. Jangan malah kita ikutin air yang sejuk, karena kalau air sejuk kan nanti itu padahal api yang membakar. Nah, kita harus sabar ikutin api itu yang padahal sesungguhnya adalah air yang sejuk. Jadi ayat ini tafsirnya seperti itu kira-kira. Allahu a'lam bishawab ya kan. Kalau yang salah dari ayah, kalau yang benar dari Allah. Tapi mudah-mudahan kalian bisa mencernanya. Ayah ulangin ya, ketika kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, dan kalian harus sabar untuk memegang teguh kebenaran tersebut. Ya, paham ya semua ya. Makanya justru itu kalian harus membaca penuh Al-Quran, tahu artinya, pahamin artinya, karena dari itu akan jadi petunjuk buat kalian. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Tidaklah Quran diturunkan sebagai petunjuk. Makanya kalau kamu mau nyari petunjuk, nanya atas sesuatu yang kamu nggak ngerti, kamu jangan kemana-mana dulu, ke Al-Quran dulu, semua ada. Timbulkanlah sifat cinta dengan cara apa? Dibaca terus. Harus ada Arabnya ya, dan Latinnya, Arabnya. Karena Al-Quran itu sebenarnya nggak bisa diterjemahin. Al-Quran itu ya Al-Quran, cuman mungkin karena bahasanya bahasa Indonesia diterjemahin ke bahasa Indonesia. Padahal Al-Quran itu bahasa Al-Quran. Allah sendiri yang nurunin kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian ngerti. Setelah tafsir Al-Asr ini ya, hanya 3 ayat, tapi artinya sangat dalam.